Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut membahas soal P3K teknis geografi ya. Nomor 1 kita lihat secara geografis parameter utama untuk menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan industri ini ya. Kawasan industri itu apa sih? Nah, kawasan industri itu kawasan yang dia itu diperuntukkan untuk kegiatan tentunya industri semuanya gitu kan ya. Kalau dalam konsep geografi itu aglomerasi kan biasanya. Nah, kalau ada indikator geografis maka parameternya apa gitu kan. Lihat opsi A, B, C, D, dan E ya semuanya. Ada jumlah tenaga kerja, ada penggunaan komunikasi, teknologi itu kan. Ada jenis industri yang dikembangkan, tingginya volume industri, produksi ya. Kemudian ada kesesuaian lahan untuk industri. Oke. Nah, di sini kata kuncinya kan geografis. Geografis itu mengacu pada apa? Ya, kalau geografis itu mengacu kepada kesesuaian lahan untuk industri. Ya, jadi pemetaannya gitu. Ya, kira-kira kawasan ini cocoknya untuk apa ya? Apakah pertanian, apakah pemukiman, industri atau kawasan lindung. Nah, jadi gitu parameter itu seperti itu. Ya, ada namanya peta tata guna lahan. Jadi untuk kategorikan ya, kalau misalkan lahannya tidak sesuai maka biasanya kan nanti akan bermasalah tuh ya. Kayak misalkan tadinya di peta tata guna lahan itu lahannya itu rawa, kemudian dijadikan sebuah pemukiman kan biasanya nanti akan banjir itu ya karena daerahnya dulunya rawa. Jadi seperti itu maksud dari geografis itu adalah pemetaan sebuah wilayah gitu ya kata kuncinya. Oke. Kemudian prinsip distribusi yang sering digunakan dalam kajian geografi. Di sini pernyataan di bawah yang sesuai dengan prinsip tersebut. Nah, ini kan memilih kalimat yang menyatakan prinsip distribusi. Seringkali saya kalau ngajar itu ke anak-anak itu redaksi soal itu seperti ini. Buatlah kalimat ya. Buatlah kalimat yang menyatakan prinsip. Misalkan distribusi atau interrelasi atau deskripsi atau apa ya gitu. Cuman kalimatnya itu harus kontekstual, artinya nyata gitu ya. Distribusi itu kan identik dengan penyebaran. Jadi ada beberapa lokasi ditampilkan dalam kalimat gitu ya. Jadi tinggal pilih aja dari A, B, C, D, dan E itu mana yang menyatakan lebih dari satu lokasi dicantumkan di sana. Pasti yang D gitu kan. Wilayah lahan gambut dominan berada di Sumatera dan Kalimantan. Ada kata Sumatera Kalimantan ini kan dua lokasi, pulau gitu ya. Artinya ada lebih dari satu lokasi ditampilkan dalam kalimat, maka jawabannya itu distribusi. Contoh yang lain misalkan pagi hari saya pergi ke beberapa tempat. Satu ke pasar, dua ke pom bensin, tiga ke misalkan taman. Ada tiga lokasi kan. Itu sudah menyatakan distribusi. Jadi ingat aja kalau distribusi itu ada lebih dari satu lokasi dia dicantumin itu di kalimatnya ya. Kemudian nomor 3, penerapan konsep geografi untuk mengkaji kelestarian lingkungan di negara maju dan berkembang. Oke. Lihat kalimatnya A, B, C, D, dan E ya. Oke, di sini konsep geografi itu kan ada 10 ya. Nah, ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi itu kan, aglomerasi, interaksi sampai dengan asosiasi ya. Nah, di sini kalian harus bisa memilih kalimat yang menyatakan konsep geografi tapi berkaitan dengan temanya kelestarian lingkungan, negara maju dan berkembang. Saya lebih memilih yang ini ya. Perencanaan pelestarian lingkungan di negara maju itu dianalisa berdasarkan hubungan antar wilayah. Jadi hubungan antar wilayah itu kan interaksi ya, interaksi wilayah gitu. Interaksi kan konsep geografi kan gitu. Ya, jadi ada keterkaitan antar wilayah untuk merencanakan kegiatan pelestarian lingkungan. Yang lain kesadaran penduduk negara-negara berkembang lebih tinggi. Oke, enggak lah ini ya. Pola morfologi menjadi kendala dalam analisa kelestarian lingkungan. Enggak, bukan. Pembangunan di negara berkembang dirumuskan secara berkelanjutan. Justru nggak berkelanjutan kalau di negara berkembang. Di negara berkembang pelestarian lingkungan dilakukan sejak dini. Kayaknya nggak masuk ya. Jadi cari konsep yang masuk dari lokasi, jarak, keterjangkauan sampai diferensiasi area dan asosiasi gitu ya. Nah,
Kemudian nomor 4, Indonesia memiliki kekayaan flora fauna lebih tinggi dari Amerika Serikat dikarenakan faktor apa? Banyak gunung api, negara agraris, negara kepulauan, archipelago state. Tanahnya lebih subur, jenis iklim lebih variasi. Nah, jawabannya mana ini yang tepat? Kita lihat opsinya satu per satu, ya. Kekayaan flora fauna itu kan diversity ya. Nah, kenapa biodiversitas kita tinggi? Ini karena faktor jenis iklim yang lebih variasi, yang E. Kok bisa, Pak? Kita lihat di sini. Nah, secara iklim Indonesia itu kan tropis ya. Cuman polanya ada 3. Ada pola monsunal, ada pola ekuatorial, dan ada pola lokal gitu ya. Yang warna ini hijau itu pola ini apa ini? Monsunal ekuatorial ya, yang hijau itu. Jadi lihat ada 2 puncak musim hujan kayaknya, yang satu puncak kemarau gitu. Kemudian kalau yang monsunal itu grafiknya yang warna kuning. Ini dipengaruhi oleh pergerakan angin muson ya. Gitu. Kalau yang pola lokal itu dia lain daripada yang lain ya. Jadi dia ada satu puncak musim hujan tuh kayaknya. Coba lihat ya. Jadi lihat grafiknya tuh. Ya, yang ekuatorial ada 2 puncak musim hujan, ada 2 puncak kemarau kayaknya ya. Kalau nggak salah ya. Silakan cek aja di Google nanti pola ekuatorial, monsunal, dan lokal ya. Nah, variasi ini kan mempengaruhi pola curah hujan nih. Artinya apa? Nanti akan berpengaruh ke kondisi tanah ya, kemudian kelembaban. Nah, sehingga jenis vegetasi dan fauna juga akan berbeda gitu. Jadi Indonesia itu memang secara umumnya tropik, tapi dia disebar ada 3 pola iklim gitu ya. Kenapa kok bisa gini? Karena banyak faktornya, rumit ya. Karena kepulauan, negara kepulauan dikelilingi lautan lah gitu ya. Kemudian topografi ketinggian juga. Jadi makanya jawabannya itu yang E gitu. Ya, gitu. Kalau Amerika Serikat kan daratannya luas ya, gitu. Tidak ada terpecah-pecah batasan oleh laut, tidak ada. Jadi berbeda gitu. Ya. Wilayah kaki lereng gunung api cenderung memiliki tanah yang subur karena apa? Adanya hujan orografis. Oke, terdapat banyak lebih campur tangan manusia, iklim variatif, banyak endapan abu vulkanik, kemudian banyak mata air mengalir sepanjang tahun. Wilayah kaki lereng gunung api ya. Wilayah kaki lereng gunung api itu kalau lihat ini Gunung Merapi ya, yang kerucutnya itu abu-abu ya. Kaki lereng itu kenapa lebih subur? Karena endapan abu vulkanik. Kalau kalian lihat guratan-guratan di gunung ini itu akibat dari endapan abu piroklastik, kemudian lava gitu ya, campuran ya kalau di sini. Jadi kenapa lerengnya subur, kaki lereng? Ya karena endapan abu vulkanik gitu ya. Makanya masyarakat memanfaatkannya untuk lahan pertanian biasanya. Jadi seperti itu. Ya kalau misalkan yang ditanya wilayah kaki lereng gunung api. Kalau misalkan ditanya wilayah dataran rendah dekat pantai misalkan ya. Nah itu kenapa tanahnya subur biasanya? Misalkan bisa aja karena ada endapan dari delta sungai gitu ya. Kemudian ada tanah aluvial ya. Jadi kasusnya ini kan bergantung kepada seperti apa tempat yang diminta gitu ya. Karena kan berbeda gitu. Ya. Namanya kan asosiasi ya, keterkaitan keruangan gitu. Ya seperti itu. Oke, jadi itu dulu untuk 5 pertanyaan ya. Nanti silakan dicek lagi, ditulis lebih bagus sih untuk rekan-rekan tuh menulis ya. Karena budaya menulis itu dia akan merekam 2 kali lipat lebih banyak dibanding hanya mendengar gitu ya. Jadi dibuat keyword-keywordnya dalam buku tulis ya. Karena dosen saya juga di Pascasarjana juga sering
bilang seperti itu, bahwa budaya menulis itu salah satu budaya yang dilupakan masyarakat Indonesia padahal luar biasa sekali dampaknya gitu ya. Jadi kenapa saya misalkan banyak menulis karena ya ingin paham semuanya gitu. Jadi kuncinya di banyak menulis ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.